Kementerian pertama yang membuka lowongan pekerjaan sebagai PNS untuk lulusan SMA yaitu Kejaksaan Agung. Nah, apa formasinya? Pengawal tahanan. Nah, pengawal tahanan di sini cukup bergengsi loh. Kamu hanya menjaga tahanan, memiliki seragam yang bagus, tidak kalah dengan orang-orang di luar sana, gajinya juga cukup fantastis. Selain kamu mendapat gaji pokok, kamu juga mendapat gaji tunjangan, kesehatan, dan lain sebagainya. Kamu juga mendapatkan gaji 13-14 seperti PNS guru. Yakin gak mau cobain? Nah, untuk mendaftar di pengawal tahanan ini, kamu biasanya memerlukan surat kesehatan, ijazah, KTP, dan akte begitu. Sekiranya begitulah persyaratannya, lalu kamu juga bisa untuk melampirkan hal-hal pendukung seperti sertifikat dan sebagainya. Tapi yang terpenting untuk menjadi pengawal tahanan di Kejaksaan Agung, kamu harus memiliki tinggi badan yang cukup. Biasanya untuk perempuan minimal 155 cm dan laki-laki minimal 165. Lembaga yang kedua yaitu Badan Intelijen Negara. Nah, di sini BIN membuka formasi untuk lowongan khususnya tamatan SMA, yaitu pengadministrasian rekam medis dan informasi. Apa tugasnya? Tugasnya hanya mengatur hasil administrasi rekam medis secara teratur agar dapat dilihat dengan baik dan informasi. Nah, kamu di sini dituntut untuk menulis dengan baik dan memahami mengenai kesehatan. Kementerian ketiga yaitu Kementerian ESDM. Apa itu ESDM? Yaitu Energi dan Sumber Daya Mineral. Nah, formasi untuk lulusan SMK ada dua, yaitu pengamat gunung api dan jenang kapal. Nah, untuk pengamat gunung api, kamu ditugaskan untuk mengamati aktivitas gunung api sehari-harinya di gunung-gunung yang berada di Indonesia. Kamu akan dilatih sebelum kamu menjadi PNS. Nah, untuk jenang kapal itu artinya sebagai juru masak. Dapat diartikan kamu itu sebagai chefnya gitu. Nah, untuk kamu jika ingin mendaftar jadi jenang kapal ini, kamu harus memiliki sertifikat Basic Safety Training dan sertifikat kelautan lainnya. Gaji-gaji dari ini juga sangat fantastis. Kementerian selanjutnya yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, untuk formasi SMA ada beberapa jenis yang dibuka oleh kementerian ini, yaitu pengendali ekosistem hutan dan polisi kehutanan. Di mana pengendali ekosistem hutan nantinya kamu akan ditugaskan di hutan-hutan yang ada di Indonesia untuk melihat ekosistemnya, mengatur ekosistemnya, untuk melindungi hewan-hewan yang punah atau bagaimana ekosistem yang mengenai hewan-hewan yang langka tersebut dapat berkembang dengan baik tanpa ada kerusakan. Dan yang selanjutnya polisi kehutanan. Nah, polisi kehutanan di sini mengawasi kegiatan yang ada di hutan terkait penebangan liar atau pemburuan begitu. Jadi polisi hutan di sini ditugaskan untuk menjaga hutan yang ada di Indonesia, bekerja sama dengan pengendali ekosistem hutan juga. Nah, jadi untuk kementerian ini ada dua formasi. Kamu yang hobinya mengelilingi atau menjelajahi hutan, yang cinta akan lingkungan, boleh deh untuk mendaftar di sini. Kementerian selanjutnya yaitu Kementerian Hukum dan HAM. Nah, kementerian ini paling banyak diminati oleh para remaja-remaja di Indonesia, di mana formasinya itu penjaga tahanan dan pemeriksa keimigrasian. Di mana penjaga tahanan untuk beberapa tahun belakangan ini memerlukan banyak sekali orang
sebagai sipir penjara, di mana tahun ini memerlukan 3.000-an orang gitu. Nah, jadi ini juga sangat diminati oleh para remaja. Karena apa? Karena tunjangannya yang begitu fantastis. Untuk pemeriksa keimigrasian, mereka ditempatkan di kantor-kantor untuk memeriksa imigrasi. Kementerian yang selanjutnya yaitu Kementerian Pertahanan. Nah, Kementerian Pertahanan juga buka loh untuk lulusan SMA, yaitu UO TNI AU. Apa itu UO? Unit Operasi TNI AU, Angkatan Udara. Di mana kamu di sini sebagai pembantu atau bisa dibilang sebagai TNI juga, tapi sebagai seperti pengawal TNI begitu. Keren kan? Kamu bisa mengabdi kepada negara. Kementerian selanjutnya yaitu Kementerian Perhubungan. Nah, Kementerian Perhubungan ini banyak sekali menerima formasi-formasi untuk lulusan dari SMA, SMK, atau sejenisnya. Yang pertama itu formasinya itu teknisi sarana dan prasarana. Tugasnya memperbaiki seperti jika ada kerusakan listrik. Jadi teknisi ini memperbaiki sarana dan prasarana. Jangan salah, seperti ini jadi PNS loh. Jika kamu memiliki bakat atau ahli di bidangnya, seperti kamu lulusan SMK, kamu bisa untuk mencoba menjadi PNS, teknisi sarana dan prasarana. Selanjutnya, formasi yang kedua, petugas aviation security atau disingkat AFSEC. Nah, di mana petugas ini sebagai security di bandara. Nah, kamu bisa bayangin tuh, tugas di bandara hanya cuma seperti mengecek-ngecek dari penumpang pesawat, seperti melihat bawaannya atau sebagainya. Di sini seperti yang kita ketahui bahwa gaji di bandara itu sangat fantastis. Yakin kamu nggak mau cobain? Kamu di sini juga dituntut untuk memiliki tinggi yang cukup ya. Sekali lagi, tinggi memang lebih ditekankan untuk mendaftar di PNS di 10 lembaga pemerintahan ini, 10 kementerian ini maksud saya. Selanjutnya itu ada security, pertolongan, dan kecelakaan di udara. Nah, di sini juga kamu juga dijadikan petugas pertolongan kecelakaan dan penerbangan. Itu maksudnya kamu menolong jika ada kecelakaan saat penerbangan, kamu juga menjadi petugas pertolongannya begitu. Dan ini juga jadi PNS dan pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran juga jika kamu juga hobi dalam hal-hal seperti ini, kamu bisa mendaftar. Kabarnya Kementerian Perhubungan ini sedikit loh yang mendaftar. Peluangannya besar loh untuk kamu. Nah, ini petugas AFSEC, ini teknisi juga ada di sini. Selanjutnya yang ini petugas pertolongan pesawat, dan yang ini terakhir pemadam kebakaran. Kementerian selanjutnya ada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, kalau di sini saya kurang tahu karena setelah saya cari-cari juga formasinya tidak diketahui secara jelas, tapi kamu juga akan berlayar gitu ya. Kamu juga dituntut untuk berlayar atau memeriksa keadaan laut dengan baik begitu. Jika kamu memiliki minat dan bakat dalam hal kelautan atau perikanan, kamu boleh deh daftar di sini. Selanjutnya Kementerian Pertanian. Nah, Kementerian Pertanian juga membuka banyak sekali formasi untuk lulusan SMK, SMA, dan sejenisnya. Nah, di sini ada formasi paramedik karantina hewan, pemeriksa karantina tumbuhan, teknisi penelitian dan perekayasaan, dan pengelolaan instalasi ternak, serta
dari Kementerian Pertanian juga membutuhkan ahli mekanik, mesin, dan elektro. Nah, di sini kamu bisa daftar sesuai dengan skill kamu. Misalnya kamu lulusan dari SMA atau SMK Pertanian, kamu pastinya sudah memiliki skill di bidang ini, kamu bisa daftar. Dan ini semua menjadi PNS. Kamu bisa lihat keren-keren banget kan? Seragam-seragamnya, kerjaannya juga bergengsi. Bisa nih, cocok untuk kamu yang berminat. Selanjutnya, yang terakhir, Basarnas. Nah, di sini Basarnas ini seperti yang kita ketahui, jika ada bencana-bencana alam, kamu ditugaskan untuk mengevakuasi korban, misalnya banjir atau tanah longsor. Nah, ini disinilah tugas Basarnas diperlukan. Bagi kamu yang hobi untuk atau memiliki kepedulian tinggi, memiliki keberanian dan petualangan, jiwa berpetualang, kamu boleh daftar di sini. Karena di sini kamu selain menjadi PNS, kamu juga sebagai orang yang sangat mulia karena rela mengorbankan tenaga untuk menolong korban dari bencana alam. Oke, semoga berhasil. Gimana cara daftarnya? Kamu tinggal pantengin terus tuh informasi di IG, di YouTube, ataupun di website. Kamu bisa daftar dan di sini dinaungi oleh satu website yaitu sscbkn.go.id. Selamat berjuang!